Terima kasih teman-teman semua. Jadi hari ini saya memang secara resmi menyatakan diri untuk mengundurkan diri dari Ketua DPC Pradi Kota Jayapura masa periode 2017-2022. Nah, alasan pengunduran diri saya ini pertama sebagai ketua dan juga advokat senior merasa bahwa merasa sangat kecewa yang mendalam atau merasa keprihatinan yang mendalam terhadap kepemimpinan Pradi yang saat ini terjadi, di mana di dalam tubuh organisasi advokat itu terjadi 3 organisasi advokat yang hingga saat ini belum menjadi satu atau belum menyatu. Nah, dari permasalahan internal yang terjadi, bahkan kita lihat perkembangan terakhir daripada keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan pengesahan terhadap kepengurusan daripada Luhut Pangaribuan, ini menunjukkan bahwa kepengurusan di bawah atau kepemimpinan Profesor HC Dr. Oto Hasibuan itu tentu saja menjadi pukulan atau tamparan besar bagi kepemimpinan beliau. Karena apa? Beliau menginginkan bahwa Pradi itu harus menjadi satu yang disebut sebagai single bar. Nah, single bar ini selalu didengungkan bahwa single bar itu is a must. Nah, ternyata upaya-upaya ke arah itu tidak menunjukkan satu kemajuan bagi keberadaan organisasi advokat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa saya harus menyatakan sikap untuk mundur sebagai ketua DPC. Bahkan kepemimpinan Oto ini di dalam Munas Pradi tahun 2020, Munas 3 Pradi, saya secara pribadi maupun secara organisasi DPC Pradi Jayapura itu tidak mendukung. Karena apa? Dia sudah menjabat 3 periode. Mana ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Pradi itu memungkinkan untuk 3 periode. Nah, dengan adanya sikap dia untuk maju lagi sebagai ketua dengan merubah anggaran dasar melalui rapat pleno, kemudian dibawa disahkan dalam Munas, ini menunjukkan bahwa ini arogansi kekuasaan yang hanya mementingkan untuk bagaimana memperkuat kekuasaan dengan membangun sebuah organisasi yang dilandasi atas berbagai kepentingan. Itulah sebabnya mengapa saya memilih untuk mundur sebagai ketua DPC Kota Jayapura dan dan mengambil sikap tegas untuk itu. Nah, saat ini memang kita lihat bahwa di publik ada anggapan masyarakat bahwa Pradi yang sah itu adalah Pradi Luhut Pangaribuan. Nah, ini tentu saja memberikan satu implikasi dan pengaruh yang sangat besar bagi keberadaan organisasi advokat di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan konflik yang terjadi ini, bahkan pada tahun 2020 ada 2 petinggi negara ini, yaitu Menteri Polhukam Profesor Mahfud MD dan juga Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Yasona Lauli, itu menggagas satu pertemuan untuk bagaimana menyatukan 3 Pradi ini. Tapi sayangnya bahwa keinginan baik daripada kedua petinggi negara ini tidak direspon baik oleh Oto Hasibuan maupun yang lainnya, bahkan menganggap sesuatu yang terjadi begitu saja, dan pada akhirnya gagasan besar itu untuk menyatukan Pradi dalam satu Munas bersama itu kemudian tidak terjadi. Nah, inilah buah yang harus diterima oleh Ketua Umum DPN Pradi Oto Hasibuan yang kemudian terlalu bersifat arogansi, sehingga inilah akibatnya bagi organisasi advokat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan pemerintah segera menata kembali, melakukan perubahan terhadap undang-undang advokat untuk para advokat di Indonesia harus ditertibkan atau organisasi advokat harus ditertibkan. Karena apa? Saat ini hampir 60 organisasi advokat di Indonesia. Nah, ini tidak memberikan iklim yang baik bagi sebuah organisasi yang disebut sebagai organ negara itu. Advokat itu adalah salah satu pilar penegak hukum dan dia adalah organ negara, state organ, bukan Pradi. Pradi bukan state organ. Pradi itu satu badan hukum perkumpulan yang tunduk kepada undang-undang perkumpulan, sehingga memang harus perlu mendapat pengesahan atau legislasi daripada pemerintah. Nah, dengan berangkat dari berbagai permasalahan itu, maka saya menganggap bahwa keberadaan kepengurusan di bawah Oto Hasibuan ini, Profesor
HC atau Hizbut ini, menurut saya itu satu kegagalan besar dalam membangun sebuah organisasi yang kuat yang selalu didengungkan sebagai single bar ismas. Bagaimana menyatukan single bar ismas dengan dilandasi dari berbagai kepentingan? Ya tentu pasti akan sulit. Jadi ini sikap saya, sikap resmi, dan saya menyatakan mundur resmi sebagai ketua. Dan perlu diingat bahwa saya ini bukan rezim daripada undang-undang advokat. Saya diangkat oleh Menteri Hukum dan Menteri Kehakiman pada zamannya Yusril. Jadi saya punya SK itu adalah SK Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman, bukan rezim undang-undang advokat, karena saya adalah pengacara praktek. Kemudian saya diangkat menjadi penasihat hukum atau dulu disebut sebagai advokat, sekarang disebut advokat. Jadi saya adalah rezim, bukan rezim undang-undang advokat, tetapi saya adalah rezim pengangkatan dari pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu.